Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Rizky Lestari, 2. Riana Pradina Putri, 3. Giga Mahera, 4. Danar Hanindito akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pasar Ekonomi Makro Konvensional. Pengertian pasar dalam ekonomi makro lebih luas dibandingkan dengan pasar ekonomi mikro. Di dalam ekonomi makro tidak ada pasar beras, pasar rokok kretek, atau pasar motor secara sendiri-sendiri. Dalam ekonomi makro, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi melalui 4 jenis pasar, yaitu pasar tenaga kerja, pasar komoditas, pasar keuangan atau pasar uang dan pasar modal, dan pasar luar negeri. 4 jenis pasar ekonomi makro. 1. Pasar tenaga kerja, 2. Pasar komoditas, 3. Pasar keuangan, 4. Pasar luar negeri. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, perusahaan dan pemerintah membutuhkan atau demand tenaga kerja dari rumah tangga atau supply. Rumah tangga menjual jasa tenaga kerja kepada perusahaan dan sebagai imbalannya tenaga kerja tersebut mendapatkan upah. 1. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh para pengusaha. Permintaan tenaga kerja meningkat seiring dengan turunnya upah, dan sebaliknya permintaan turun saat upah naik. 2. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Hukum penawaran juga berlaku untuk pasar tenaga kerja. Ketika upah naik, kuantitas tenaga kerja yang dipaksa meningkat. Sebaliknya, penurunan upah mengurangi tenaga kerja yang disediakan. Setiap individu akan memperoleh manfaat dari hasil penawaran tenaga kerjanya dan dari waktu luangnya atau leisure. Beberapa hal yang dapat menyebabkan sulitnya upah untuk turun adalah 1. Keberadaan serikat pekerja, 2. Penentuan upah minimum, 3. Adanya program subsidi. Penyesuaian pasar tenaga kerja bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, perusahaan menurunkan stok tenaga kerja dengan mempertahankan tingkat upah tetap. Yang kedua, perusahaan akan menurunkan upah dengan tetap mempertahankan tingkat penggunaan tenaga kerja pada kondisi sekarang. Dan yang ketiga, perusahaan akan menurunkan upah dan penggunaan tenaga kerja sekaligus. Selanjutnya adalah keseimbangan tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai ketika permintaan tenaga kerja sama dengan tingkat penawarannya. Jenis pasar ekonomi makro konvensional yang kedua adalah pasar komoditas. Pasar komoditas adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang dan jasa. Rumah tangga dan pemerintah membeli barang dan jasa dari perusahaan di pasar komoditas, di mana perusahaan yang menyediakan atau menjualnya. Pasar komoditas dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pasar barang nyata atau real. Pasar barang nyata adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Contoh, pasar Senen, pasar Malam, pasar Kaget, dan lainnya. Yang kedua adalah pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak adalah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Contoh, pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pasar jasa. Pasar jasa adalah pasar yang menjual produknya dalam bentuk penawaran jasa atau atas suatu kemampuan. Contoh pasar jasa seperti rumah sakit yang menjual jasa kesehatan, pangkalan ojek yang menawarkan jasa transportasi, sepeda motor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penawaran komoditas.
Penawaran komoditas berasal dari pelaku ekonomi, yaitu perusahaan yang menghasilkan suatu komoditas. Secara matematis, hubungan antara komoditas dengan input atau faktor produksinya adalah YS sama dengan PDB sama dengan F buka kurung L, K tutup kurung. Nah, yang selanjutnya adalah permintaan komoditas. Permintaan komoditas dalam perekonomian terbuka merupakan permintaan yang berasal dari rumah tangga, individu, permintaan yang berasal dari perusahaan, permintaan yang berasal dari pemerintah untuk membeli barang dan jasa, dan permintaan neto dari luar negeri. Secara matematis, permintaan komoditas dirumuskan sebagai berikut. YD sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana YD adalah permintaan komoditas, C adalah pengeluaran untuk konsumsi, I pengeluaran untuk investasi, X min M adalah ekspor neto. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi menurut Menkyu adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan dan perlengkapan. Sementara jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkret seperti potong rambut dan perawatan kesehatan. Yang keempat adalah investasi. Investasi adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Yang kelima adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belanja pemerintah ini termasuk upah pekerja pemerintah dan pembelanjaan untuk kegiatan umum. Dan yang keenam adalah ekspor neto. Ekspor neto merupakan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing, dikurangi dengan pembelian produk luar negeri oleh warga negara domestik. Dengan demikian, ketika rumah tangga perusahaan domestik atau pemerintah membeli sebuah barang atau jasa dari luar negeri, hal tersebut akan mengurangi ekspor neto. Yang ketiga adalah pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan adalah sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan. Terdapat dua macam pasar yang merupakan pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Pasar ini juga disebut sebagai pasar valuta asing atau falas atau foreign exchange atau forex. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Sedangkan foreign exchange atau forex merupakan aktivitas pertukaran dua mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Resiko yang ada pada pasar ini relatif besar jika dibandingkan dengan investasi lainnya. Namun, keuntungan yang mungkin didapat juga relatif besar. 1. Penawaran uang. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral merupakan dana yang disimpan pada bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, giro, biliet, surat saham, dan lain-lain. Penawaran uang hanya akan berubah jika Bank Indonesia
ingin mengubahnya melalui kebijakan moneter. 2. Permintaan uang. Permintaan uang mencerminkan seberapa besar kekayaan yang ingin disimpan atau dipegang oleh masyarakat dalam bentuk likuid. Artinya, jika masyarakat lebih memilih untuk memegang uang tunai dibandingkan dengan aset lainnya, maka akan kehilangan keuntungan berupa bunga yang seharusnya didapatkan. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan kerugian dalam memegang uang dan meningkatkan jumlah permintaan uang tunai. Yang ketiga, keseimbangan dalam pasar uang. Suku bunga keseimbangan adalah suku bunga yang berlaku ketika jumlah permintaan uang sama dengan jumlah uang yang beredar. Pada saat suku bunga turun, biasanya masyarakat lebih bersedia untuk memegang uang tunai sampai ketika tercapai suku bunga keseimbangan. Pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan demand dan suplai dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Kegiatan dalam pasar modal yaitu memperdagangkan surat berharga sebagai instrumen keuangan dan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan bisnis atau kepemilikan modal untuk diinvestasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Manfaat keberadaan pasar modal antara lain: 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Dan yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah dan memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Yang keempat adalah pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran ke luar negeri berupa ekspor. Pemerintah hanya memakai salah satu sistem pembayaran luar negeri di bawah ini. Yang pertama, sistem standar emas. Sistem di mana uang dalam negeri dijamin penuh dengan emas. Yang kedua, standar kertas atau kurs devisa yang fleksibel. Dalam sistem ini, boleh mempunyai sistem keuangan dalam negeri yang mengikuti standar kertas, yaitu menggunakan uang kertas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.